Cek, 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 cek. Jelas, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 20 Agustus 2023 dan bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1445 Hijriah, kita akan memasuki pertemuan yang ke-64 dari program Bahasa Arab Basis kelas tatap muka membaca kitab yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhallahu Ta'ala. Dan sebagai informasi, kami juga mengucapkan ahlan wa sahlan bikum kepada semua peserta dari angkatan BA 211 yang alhamdulillah di sesi pagi hari ini bisa bergabung di kelas interaktif ini, dan insya Allah nanti akan mengikuti pembelajaran kelas tatap muka membaca kitab Arab Gudul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhallahu Ta'ala. Sebelumnya mungkin kami sampaikan teknis dari pembelajaran ini, yakni kelas ini adalah kelas interaktif yang mana nantinya akan ada interaktif langsung bersama Ustadz, dan diharapkan juga bagi semua peserta untuk aktif juga mengikuti pembelajaran ini agar nantinya juga akan banyak faedah-faedah serta manfaat yang akan didapatkan dari pembelajaran ini. Tapi untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan pada guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustadz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, nashkurullaha ala ni'amihi allati la tuhsa, minha ni'matul imani wa ni'matus sihah wa ghairu zalika minan ni'am allati biha yumkinuna al-hudur wa indimam fi hadzal liqa abra Zoom litadrisil lughatil arabiyyah ma'an. Fa ahlan wa sahlan bikum jami'an, khususan li at-tullab al-judud. Narju an nata'allam daiman hatta nakuna mahiran fi hadhihi al-lughah. Hadha al-liqa' ar-rabi' wa sittun. Fa fi hadha ad-dars nata'allamu wa nastafidu min kitab al-ma'ruf bi'unwani kitabul ilm. Kitabul ilm alladhi allafahu asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi kita akan membahas tentang kitab dari Kitabul Ilmi yang berjudul Kitabul Ilmi karangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Dan untuk pelajar yang baru masuk, Ana informasikan terlebih dahulu bahwa
kita mempelajari kitab ya, nanti bisa diminta kepada admin di grup file e-booknya. Dan ini adalah pertemuan yang ke-64 sebenarnya. Ya, pertemuan yang ke-64. Dan sampai pertemuan ini kita sudah sampai pada halaman 28. Ya, halaman 28 dari Kitabul Ilmi ini. Ini kita tetap teruskan pembahasan tentang Kitabul Ilmi ini, tetap kita teruskan, tidak memulai dari halaman yang pertama. Tetapi tentunya metode pembelajarannya ya akan kita gunakan dari metode dari awal. Ya, bagaimana cara membaca, cara mengi'rab, ya, cara memahami maknanya. Insya Allah tidak akan berpengaruh jika kita, walaupun kita tidak memulai dari halaman pertama. Yang penting kita bisa mempraktekkan cara membaca kitab Arab Gundul ini. Ya. Ini halaman 28 pada pertemuan sebelumnya fi usbu'il madhi. Ya, kita sampai pada paragraf ini ya. Sampai sini. Dan akan kita mulai dari akhir ini waqala alaihi salatu wassalam ini. Secara singkat bahwa Kitabul Ilmi ini sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang definisi ilmu ya. Ini covernya. Bagi yang ingin mempelajari dari awal dari pertemuan pertama bisa dilihat di YouTube ya. Ada semua di YouTube. Ya tentang definisi ilmu, keutamaan ilmu ya. Nah, kita sampai pada pembahasan adab penuntut ilmu. Ya. Pasal pertama masih dalam pasal pertama. Adab penuntut ilmu. Nah, adab penuntut ilmu itu secara singkat pertama itu mengikhlaskan niat kepada Allah. Al-ikhlasun niyah lillah. Ya ini. Kemudian yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ketika dia menuntut ilmu, dia berniat untuk mengangkat ketidaktahuan atau menghilangkan ketidaktahuan. Dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Dan juga mengangkat ketidaktahuan tersebut dari orang lain. Mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian adab yang ketiga untuk penuntut ilmu adalah ketika dia menuntut ilmu, hendaklah dia meniatkan untuk membela syariat Allah. Ya, itu. Kemudian perkara yang kelima, nah ini poin yang kita sedang bahas, yaitu mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itu ada 5 poin, yaitu dalam hal akidah, ibadah, akhlak, adab, dan muamalah. Pertemuan yang sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana cara mengamalkan ilmu dari sisi akidah dan ibadah. Di mana di sisi akidah kita meyakini apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita terima baik itu perkara yang gaib, apalagi mengenai sifat Allah Ta'ala. Kita mengimani sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah kabarkan
tanpa kita mentakwil, mentakyif, mentahrif, atau mentamsil. Ya. Kemudian dari sisi ibadah, hendaklah kita harus mengetahui ada dua syarat diterimanya ibadah. Pertama, dia harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, harus mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti tata cara ibadahnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita akan sampai kepada poin yang ketiga, bagaimana cara mengamalkan akhlak. Nah, ini akan dibahas pada pertemuan ini. Halaman ya 28 paling bawah ya. Mulai dari sini. Tapi sebelumnya kita singgung dulu sebenarnya poin akhlak itu mulai dari sini ya, tapi sebagian sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kadzalika labudda an yakuna amilan bi ilmihi fil akhlaqi wal muamalah ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, demikian juga hendaknya kita mengamalkan ilmu ya, dia mengamalkan ilmunya dari sisi akhlak dan muamalah. Karena ilmu syar'i itu mengajak kepada akhlak yang mulia. Wal ilmu syar'iyyu yad'u ila kulli khuluqin fadilin. Mengajak kepada setiap atau semua akhlak yang mulia. Seperti kejujuran ya, kesetiaan, dan juga kecintaan cinta tentang kebaikan bagi mukmin yang lain. Kita suka atau cinta terhadap sesama muslim. Ya. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidaklah beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai atau menyukai untuk saudaranya terhadap apa-apa yang dia sukai untuk dirinya. Begitu juga ketika kita juga tidak suka ketika orang lain tidak suka. Baik dalam hal perkara dunia maupun apalagi perkara akhirat. Ketika kita melihat saudara kita terjerumus ke dalam maksiat misalkan, maka tentunya kita tidak suka. Ya. Karena itu perkara yang tidak baik, tidak kita sukai oleh diri kita, maka kita juga tidak suka orang lain terjerumus ke dalam maksiat. Maka kita mesti berdakwah, memperbaiki diri orang tersebut. Ya. Atau dalam perkara dunia, ketika orang itu bangkrut, maka kita tidak suka terhadap orang yang saudara kita yang bangkrut tersebut, sehingga kita mestinya membantu. Atau kebalikannya, ketika seorang itu mendapatkan nikmat, mendapatkan harta yang banyak, maka kita suka ya, saudara kita itu mendapatkan nikmat tersebut. Bahkan kita mendoakan kepada Allah agar nikmat itu bertambah. Ya. Dan tentunya ini hanya dimiliki oleh orang yang sempurna imannya, yang hatinya selamat dari perkara hasad, dari hasad. Ya. Dan kita akan lanjutkan mulai dari paragraf ini. Ya, tapi Anda akan gunakan file Word ya supaya bisa dicoret-coret.
Ya, ini pertemuan sebelumnya seperti yang Ana sebutkan tadi ya sebagai bayangan bahwa ilmu syariat itu mengajak kita untuk berakhlak mulia. Dan Nabi SAW adalah ahsanun nasi khuluqan, yang sebaik-baik manusia dari sisi akhlaknya. Dan Nabi SAW dan Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Ini salah satu contohnya, yaitu kita menyukai untuk saudara kita terhadap apa-apa yang disukai oleh diri kita. Nah, ini akan kita bahas bagaimana cara membaca tulisan Arab gundul ini. Ya, mungkin yang sudah pernah belajar sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah mulai bisa ya, bagaimana cara membacanya, cara mengi'rabnya ya. Nah, karena di sini banyak yang baru, peserta baru, kita akan belajar seperti Ana akan mengajarkan seperti mengajarkan orang yang belum pernah belajar praktek ya. Pertama ini waqala ya. Nah, wa ya tentunya di sini harus tahu, jangan dibaca wi ya. Harus tahu huruf atof itu apa, huruf jar, huruf penasab ya, huruf istinafiyah. Nah, itu kita harus tahu, itu wa, itu pasti wa ya. Kemudian qala. Qala ini adalah fi'il madi. Ya. Fi'lun madin. Adapun wa di sini adalah ini huruf atof ya. Antum semua sudah pernah belajar ya di program basis. Huruf atof menghubungkan jumlah, ini jumlah itu kalimat ya. Kalau kalimat itu kata, jadi jangan terbalik. Menghubungkan kalimat qala ini, qala nabiyyu, kemudian dengan waqala alaihi salatu wassalam. Ya, menghubungkan antara jumlah sebelumnya dan jumlah setelahnya. Ya, itu huruf atof. Bentar ya, agak loading. Nah, kemudian qala ini tadi adalah fi'il ya. Fi'lun madin. Fi'il madi. Nah, fi'il madi. Wazannya apa? Dan tahu? Fa'ala atau Ala, Ustaz. Ala. fa'ala. Wazannya fa'ala. Nah, tapi di sini ada huruf apa namanya? Alif itu huruf apa namanya? Huruf ilat. Huruf Kola, ilah. pada alif pada kola ini huruf apa namanya? Huruf Huruf ilah. illah. Jadi ada huruf illah ya, dan alif itu dia tidak bisa diberi harokat. Jadi tidak koala, tapi kola, dipanjangkan ya, kola. Tidak dibaca koala walaupun wazannya fa'ala. Kola, fi'il madinya apa? Fi'il mudhari'nya afwan. Fi'il mudhari'nya Yaqulu. Yaqulu. betul. Jadi kola yaqulu, masdarnya Qaulan. qaulan. Fi'il amarnya Qul. kul. Fi'il apa lagi? Isim fa'ilnya Qailun. 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 Jadi orang yang berkata itu qailun. Ya, ini. Qailun. Ini isim fa'il. Ya. Nah, kembali lagi tadi ke fi'il madi. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Ya, setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Huwa. Dhamirun mustatir. Ya, Mustatir takdiruhu huwa.
Ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya. Fi'lun madin wa fa'iluhu, fa'ilnya wa fa'iluhu dhamirun هو يعود إلى mustatirun takdiruhu huwa. Fihi jawazan. Takdiru. Jadi dia fi'il mustatir. Mustatir itu tersembunyi ya, tidak disebutkan huwanya. Nah, takdirnya di situ ada huwa. Huwanya itu ya'udu ila النبي An-Nabi. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus bisa mengembalikan domir huwa ini kepada yang sebenarnya. Jangan sampai salah. Kalau salah, maka maknanya akan berubah. Misalkan kita kembalikan kepada sebelumnya ini ahadu. Bisa aja ya, ahadu ini misalkan. Berarti maknanya yang bersabda itu adalah ahadukum ini. Atau misalkan kita kembalikan kepada di sini apa lagi? Tolibul ilmi ya. Sebelumnya ada tolibul ilmi. Berarti yang bersabda adalah tolibul ilmi. Nah, itu berarti akan menyebabkan fatal ya. Fatal dalam menerjemahkan. Itu contoh kalau kita tidak pandai, tidak atau salah dalam mengembalikan domir. Jadi fa'ilnya adalah huwa ya'udu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Nah, adapun alaihi salatu wassalam ini adalah berbentuk jumlah. Ya, Jumlah itu tirodi. apa? Jumlah ismiyah ya. Yang mana alaihi-nya adalah sebagai Jar المقدم majrur. ya jar majrur sebagai khobar. Ya. Muqaddam. Khobar muqaddam, kemudian as-salahnya sebagai Tada muakhar. mubtada muakhir. Adapun as-salamnya sebagai Nah, Ma'tuf. ataf. Ma'tuf ke as-shalah. kita sebutnya ma'tuf ya. Ma'tuf li as-salah. Ma'tuf ala as-salah. Ma'tuf kepada as-salah. Tapi jumlah ini, jumlah alaihi salatu wassalam, itu sebenarnya jumlah i'tirodiyah namanya ya. Jumlah selingan. Nah, selingan itu bisa berupa doa ya seperti ini. Rahimahullah atau misalkan subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tidak ada pengaruh kepada struktur kalimat utamanya. Ya, dia hanya sekedar selingan. Kita mendoakan Nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, karena dia jumlah selingan, maka dia jumlahnya ini tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Tidak dia sebagai khobar, tidak dia sebagai maf'ul bih, ya. Yang menjadi maf'ul bih dari qala yang mana? Jadi fa'ilnya Man adalah ahabba. Man Ya. ahabba. yang menjadi maf'ul bih dari qala adalah man Man ahabba, ahabba. sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ini berarti fi mahalli Nasbin. fi mahalli nasbi maf'ul. Ulum bi. Dia fi mahalli nas maf'ulin bihi. Dia maf'ul bih. Tidak kita katakan dia mansub karena jumlah itu adalah mabni sifatnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Atau Insya kalau Allah. ada pertanyaan nanti tinggal dipotong aja ya. Pembicaraan Anda enggak masalah. Jadi kita sifatnya interaktif. Kalau teringat pertanyaan, langsung aja potong.
Afwan Ustadz, itu mannya tidak usah di-i'rab lagi ya. Man ahabbaan. Ya, ini mau kita i'rab, Bu. Jadi kita baru mengatakan jumlah ini adalah jumlah fi mahalli nasb maf'ul bih. Nah, kita i'rab kemudian masing-masing dari jumlah ini ya. Pertama man. Sebentar ini kita turunkan lagi. Biar lapang ya. Man ini kira-kira apa nih? Man apa? Man itu banyak ya fungsinya. Ada istifhamiyah, ya, kata tanya. Ada syarat, isim syarat. Ada juga apa lagi? Isim mausul. Kalau ini kira-kira apa? Man syarat. Man syarat. Syarat Ustaz. Taunya dari mana? Belakangnya ada Jawab syaratnya. Karena ada jawab syarat. Ya, Fi'il jadi syaratnya. kalau mau tahu kedudukannya apa, ya, kita harus bisa menebak makna. Menebak makna. Itu mesti. Tidak bisa kita langsung setiap man di depan itu pasti man syarat. Tidak juga. Ya, karena bisa aja man mausul atau man istifhamiyah juga di depan. Jadi kita harus bisa menebak maknanya. Jadi kita baca dulu sekilas. Man ahabbaan yuzahzaha anin nari wa yudkhalanul jannata falta'tihi. Ada falta'tihi, maknanya adalah maka. Nah, maka. Kalau ada maka, ada fa seperti itu, nah, maka dia adalah isim syarat. Ya. Tapi kadang-kadang fa-nya itu bukan fa jawab ya. Nah, maka kita harus tahu juga maknanya. Barang siapa yang suka untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematian mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, berarti ini adalah syarat. Barang siapa. Nah, kalau barang siapa, maknanya, maka man-nya itu adalah man ismu syartin. Ya. Jadi man adalah ismu syartin. Ismu syartin. Jadi kalau mengi'rab isim mabni, ini isim mabni ya. Tahu kan isim mabni, mana isim mu'rab? Kalau isim mu'rab itu seperti ini ya, an-nar. An-nar ini isim mu'rab. Dia bisa an-naru, an-nari, an-naro. Bisa harokat akhirnya berubah. Tapi kalau man itu termasuk isim mabni. Cara mengi'rab isim mabni disebutkan dulu jenisnya. Jenisnya adalah isim syarat. Nah, kalau berbeda nanti isim mu'rab ya. Kalau isim mu'rab itu disebutkan dulu kedudukannya apa. Nanti kita akan bahas. Jadi ini disebutkan dulu jenisnya ismu syartin. Ya. Mabniun. Ya, mabni. Ala sukun. Mabniun ala sukun. Mabni di atas sukun karena dia harokat akhirnya sukun ya. Kemudian fi mahalli. Nah, disebutkan fi mahalli. Raf'i mubtada. Kalau mabni itu selalu fi mahalli. Fi mahalli itu artinya apa? Menduduki. Menempati. Menempati apa tadi? Rofa ya. Jadi ini adalah sebagai mubtada ya. Fi mahalli raf'i mubtada'in. Boleh dicatat. Fi mahalli raf'i mubtada'in. Ismu syartin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada'in. Ya. Nah, kita bandingkan dengan isim mu'rab ya. Isim mu'rab contohnya an-nar ya. Tadi an-nar. Maka disebutkan dulu kedudukannya. Dia sebagai apa?
Ismun majrurun. Dia sebagai majrurun bi an ya. Atau ya lebih gampang inilah. Biar sama sesuai sebentar. Jangan anar al-jannah aja. Al-jannah ini sebagai Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Nah, cara mengirobnya adalah jangan disebutkan jenisnya. Jenisnya itu isim mufrad, jangan. Tapi disebutkan dulu kedudukannya, yaitu maf'ulun bihi. Mansubun. Kalau yang isim mabni tadi di terakhir ya, kedudukannya mubtada ini terakhir. Tapi kalau isim mu'rab di awal. Maf'ulun bihi Mansubun. Mansubun. Mansubun ala fathi. Mansubun wa alamatu mansubun bukan fi mahali nasbin. wa Mansubun. alamatu nasbihi Mansubun Baru alamatnya wa alamatu wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. wa alamatu nasbihi Fathatun. al-fathatu al-fathatu fi akhirih. Dhahiratu. zahiratu li'annahu Di Isim akhirih. akhirih. Nah, kalau dia mufrad jangan tidak perlu disebutkan li'annahu ya. Kalau dia isim mufrad sudah gitu aja fi akhirih. Tapi kalau dia misalkan isim musanna atau isim jamak muzakkar salim yang tanda rofa'nya itu bukan fathah zahirah, maka baru disebutkan. Nah, misalkan musanna, alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu ismu musanna. Nah, kalau ini tidak disebutkan ya. Nah, begitu thariqah kita dalam mengi'rab. Ya. Bagi yang belum memiliki buku hijau ya, kita panduannya buku kitab. Nah, itu enggak ini. Ini nih yang buku warna hijau ini. Nah, ini kita menggunakan kitab ini ya sebagai panduan. Namanya kitab panduan membaca dan memahami kitab Arab Gundul. Ya, jadi bagaimana cara mengi'rab kalimat. Nah, kita kembali lagi ke sini. Man ahabba. Man adalah ini sebagai mubtada. Singkatnya dia sebagai mubtada. Cara mengi'rabnya ismu syartin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada'in. Itu cara mengi'rabnya. Nah, khobarnya mubtada harus ada khobar. Ya. Khobarnya itu dari mulai ahabba sampai terakhir. Ya. Dari ahabba ini jumlah yang terdiri dari fi'il syarat dan jawab syaratnya itu adalah khobarnya. Ya. Adapun ahabba ini fi'il apa ini? Din. Fi'il madhi Ustaz. Ya, fi'lun madin. Fi'lun madin mabniyun ala Mabniun ala Ya. al-fathi. Mabniun ala fathi la malalahu mabniun minal ala i'rab. al-fathi. Ya, mabniun Ala al-fathi. Fa'iluhu. fi mahalli jazmi fi'l syarti. Dia itu jazm. Fi mahalli jazm. Karena man itu dia menjazmkan dua. Ya, kalau dia ketemu dengan fi'il mudhari'. Tapi karena ini fi'il madi itu mabni, maka dia dikatakan fi mahalli jazmi. Ya. Fi mahalli jazmi fi'li syart. Dia fi'il syarat. Fi'il syarat itu adalah fi'il yang terletak setelah isim syarat itu fi'il syarat. Nah, jawab syaratnya adalah jawabannya. Jadi syaratnya barang siapa yang menyukai untuk dihindarkan dari neraka. Nah, itu syaratnya. Maka jawab syarat
Nah, suaranya jelas nggak? Ini koneksi kurang stabil. Jelas, Ustaz. Jelas. Nah, man ahabba fi'il tadi harus ada fa'il. Fa'il. Il. Fa'ilnya mana? Wa fa'ilu mustatirun Ya, yaudu ila man. domirun. Ya, betul. Domirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya. Ya'udu ila man. Nah, sama seperti ini ya. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Dia itu domir yang tersembunyi. Takdirnya adalah huwa. Ya. Nah, dan kembalinya kepada man. Ya, barang siapa tersebut menyukai. Nah, seperti itu. Ya, jadi kembalinya ke man. Adapun an yuzahzaha. Nah, annya adalah huruf Nasbin. ya harfu nasbin wa masdarin. Ya. Oh iya. Harfu nasbin wa masdarin. Dia huruf nasab dan juga huruf masdar. Ya. Sehingga ini dibaca fathah. Yuzahziha. Yuzahzaha. Yuzahzaha. Nah, yuzahzaha ini adalah termasuk, ada yang tahu nih fi'il apa ini? Kalau dari segi Majhul ya, Ustaz. adatnya. Majhul. Ya, majhul. Terus dia asalnya apa fi'il madinya? Zahzaha. Yuzahzihu. Zahzaha. Zahzaha itu wazannya apa? Fa'lala yufa'lilu. Fa'lala. Fa'lala itu termasuk tergolong fi'il Rubai. rubai yang Mujarrad. mudah. Rubai mujarrad. Ini sebenarnya jarang ya, tapi kita bahas juga waktu di program basis. Contohnya di situ zalzala, zalzala yuzalzilu. Nah, ini zahzaha yuzahzihu. Asalnya fi'il mudhari'nya yuzahzi, zi yang keduanya itu di kasroh asalnya yuzahzihu. Ini kita tuliskan sini zahzaha, ya, wazannya adalah fa'lala. Fa'lala yufa'lilu. Berarti yuzahzihu. Ya betul ya. Yuzahzihu. Nah, ini di kasroh za yang keduanya. Ini di domah. Yuzahzihu. Nah, dibaca yuzahzahu karena dia adalah fi'il majhul. Ini maklum. Maklumnya berarti artinya menjauhi. Ini artinya menjauhi. Tapi kalau majhulnya artinya jadinya apa? Dijauhkan. Dijauhkan. Dijauhi dari. Ya. Maka dia harus dibaca majhul. Jangan dibaca maklum. Kalau maklum berarti barang siapa yang menjauhi. Dia tidak bisa menjauhi, harus dijauhi dari Allah. Dijauhi oleh Allah. Ya. Lebih tepatnya dijauhkan bisa juga. Ini menjauhkan, itu dijauhkan. Ya. Yuzahzaha. Kenapa ha? Karena ada An. Didahului an. Jadi mang-i'rab yuzahzaha ini adalah fi'il mudhari yang Majhul.
Nasab. Mansubun. mansub ya. Mansub. Mu'rab yang mu'rab dan dia mansub. Nah, mengirabnya bagaimana? Mengirabnya adalah Ismun ana. Fi'lun dan mudhari'un. ini ya, mansubun. yuzahzaha fi'lun mudhari'un Mansubun. Majhulun. mudhari'un Majhulun. majhulun ya, majhulun Majhulun. majhulun kemudian Mansubun. mansubun Mansubun bi an. Wa alamatur bi an, nasbihi. mansub dengan an yang ini sebelumnya. Baru wa alamatu nasbihi Fathatun. Dhahirat. wa alamatu nasbihi Fathatun. satu Dhahiratun. kita pakai alif lam ya. Walaupun ada sebagian yang mengirab tidak pakai alif lam. Nakirah. Nakirah bisa juga yang ma'rifah ya. Kita biasakan sesuai dengan panduannya ya, pakai alif lam. Al-fathatu zahiratu wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi Fi akhirihi. seperti itu. Ya, kalau sudah sesuai alamat nasabnya itu dengan tanda aslinya yaitu fathah zahirah, sudah cukup sampai di sini ya. Fi'lun mudhari'un majhulun mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Itu cara mengi'rab ya. Artinya dijauhkan. Barang siapa yang ingin dijauhkan, siapa yang ingin dijauhkan? Jadi naibul fa'ilnya Sabun. mana? Man. Dhamir mustatir. Ya, sama kembali kepada man. Jadi wa naibu fa'ilihi. Nah, di sini bawahnya lagi ya. Wana. Wa naibu fa'ilihi Dhamirun mustatirun. dhamirun mustatirun Takdiruhu huwa. ya, takdiruhu huwa Ya'udu Ilaman. ila man. ya'udu astagfirullah. Kayak penanya. Ya'udu ila Laman. ya ilaman, kembalinya kepada man. Jadi man itu yang ingin dijauhkan dari neraka. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Barang siapa yang ingin atau suka dijauhkan dari neraka. Nah, asalnya adalah an yuzahzihallahu aninar. Jadi asalnya itu kalimatnya an yuzah yuzah ziha. Nah, ziha afwan. An yuzahzihahullah. Asalnya gini, barang siapa yang ingin Allah menjauhkannya. Allah menjauhkannya. Allah menjauhkannya. Nah, untuk menjadikan naibul fi'il majhul, fa'ilnya dihapus, lafzul jalalahnya dihapus. Dihapus dari
kalimat ya lafaz jalalah Allahnya dihapus, kemudian Matful bihnya dihapus. bukan fa'ilnya. Fa'ilnya dihapus, maf'ul bihnya menjadi naibul fa'il. Ya, tapi kebetulan dia hu, maka naibul fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Takdiru huwa tadi. Ya. Tapi kalau ini hu-nya jadi ha, misalkan yuzah zihallahu ha, misalkan ini ya. Seorang wanita misalkan. Maka menjadi apa? Ini seandainya nih ya. Ay tuzah ziha. Ya, maka menjadi kalimat majhulnya gimana? Antuzah zaha. Betul. Jadi antuzah zaha. Tu pakai tak karena naibul fa'ilnya takdiru hiya. Itu. Nah, syarat dia bisa dihapus fa'ilnya adalah ketika memang sudah pasti itulah fa'ilnya. Sudah tentu, sudah maklum bahwa fa'ilnya adalah sudah diketahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum diketahui siapa, maka tidak boleh dibentuk menjadi fi'il majhul ini. Ya. Jadi yang menjauhkannya tentunya Allah. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, siapa yang menjauhkannya? Allah. Ya. Yang dijauhkan adalah orang tersebut. Yang menjauhkan Allah. Ya. Anin nari, an adalah harful jar. Huruf jar. Sehingga an-nar dibaca an-nari. Nah, an-nari cara mengirobnya adalah majrurun bi'an. Betul, majrurun bi'an. Ya. Atau ismun majrurun bi'an. Afwan, kok bi'an. Bi'an ya. Bi'an. Oleh an, kemudian wa alamatu jarrihi apa? Al-kasratul zahiratu. Al-kasratu zahiratu fi akhirih. Nah. Wa alamatu jarrihi. Ya, an-nar tadi ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu. Fi akhirih. Kemudian wa yudkhala al-jannata. Wa di sini adalah huruf atof. Wa atfin. Menghubungkan antara apa dan apa? Antara yuzah zaha dan yuzah zaha aninar dengan yudkhalal jannah. Yudkhala dan yuzahza, sehingga i'rabnya harus sama ya. Yudkhala, jangan yudkhalu. Yudkhilu juga Ustaz. Ya, dia tetap berupa majhul karena maknanya dimasukkan. Ya, maknanya itu dimasukkan, berarti yudkhalu. Nah, karena dia ma'tuf kepada yuzahzaha ya, maka dia harus mansub, harus sama i'rabnya. Ya. Kalau yuzahzaha itu tadi mansub, maka yudkhala juga mansub. Maka yudkhala i'rabnya sama dengan yuzahzaha tadi. Ini tadi nih. Maktufun. Ini sama dengan ini. Fi'lun mudhari'un kurang nih.
fi'lun mudhari'un majhulun tapi dia bukan karena an ya, karena dia ma'tuf. Ya. Ma'tuf Ma'tufun ala ala yuzahzah. yuzahzaha. Ala yuzahzaha. Tabi'ahu fi Tasbih. Fi nasbihi. Dia mengikuti dalam hal nasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Nah, kemudian juga wa naibu fa'ilihi sama tadi. Mana ya? Wa naibu fa'ilihi yang ini bawah ini. Wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun taqdiruhu wa ya'udu ila Takdiruhu wa ya'udu ila min. man. Bukan min. Man yang di depan ini ya. Apa Kemudian, ada ulang Ustaz ya untuk memastikan yudkhala fi'lun mudhari'un majhulun ya. ma'tufun ala yuzahzaha Ya, tabi'ahu betul. Tabi'ahu fi nasbi ya. wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun taqdiruhu wa yaudu ila man. Betul lah. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Nah, kemudian al-jannata ya tadi sudah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Fal ta'ti. Nah, fa di sini adalah harfun robitun lil jawab. Namanya gitu. Ya. Ini fa-nya robitun atau robitotun lil jawab. Robitotun bil jawab. Penghubung jawaban fa-nya itu. Ya. Kemudian ada lam di situ fal, ya. Itu ada lamul amr. Ya. Lam untuk memerintahkan. Asalnya adalah li, falitati. Tapi kalau ada fa depannya disukun ya. Memang selalu seperti itu. Seperti hadis misalkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal Yaqul. Ya, ada fal yakul. Jadi ada setiap fa jawabnya itu lamul amrnya disukun. Jadi fal. Ini adalah sebenarnya lamul amr, lam untuk memerintahkan. Hendaknya artinya. Fal ta'tihi ta'ti itu adalah fi'lun mudhari'un mudhari'. majzum. Ya, majzum. Fi'lun mudhari' yang Majzum. lamul amr itu menjazmkan. Lamul amr itu menjazmkan sehingga alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ada ya-nya di akhir dari ta'ti tersebut. Nah, misalnya gini ada ya ini. Ya. Tapi karena ada lam amr, ya-nya dihapus, yaitu huruf illahnya. Ya, dihapus. Jadi dia majzumun wa alamatu jazmihi apa tadi? Harful illah. Huruf illah. Terhapusnya huruf illah. Ya, jadi kalau ada fi'il mudhari' yang jazm, ya cara menjazmnya kalau dia akhirnya huruf illah maka dihapus huruf illahnya.
Ya, dihapus. Makanya tidak ada di fal ta'tihi ini, tidak ada huruf ilahnya, dihapus. Langsung hi. Fal ta'tihi. Hi-nya adalah domir Tasil. muttasil, dia bersambung dengan fi'il. Jadi hi di sini adalah domir muttasil. Muttasilun. Mabniun. Fi mahalli disebutkan dulu berarti domirun muttasilun, kemudian mabniun ala Tasli. Al-kasr. alal kasri. Kasri. Mabniun alal kasri, dia mabni di atas kasroh. Kemudian fi mahalli Mahalli nasbin. nasbi maf'ulin Bihi. bihi. Gitu. Berubahnya. Nah, berarti dia muttasilun, ya domirun muttasilun. Kan. Ini ada agak ngeheng ya. Kan. Domirun muttasilun mabni ya mabniun alal kasri fi mahalli Nasbi. maf'ulin bihi. Jadi dia sebagai maf'ulun bih. Hendaklah maniyah ini adalah apa maniyah? Tahu nggak? Maniyah itu kematian. Maka hendaklah kematian itu mendatanginya. Nah, jadi nya-nya itu siapa sebenarnya? Hi tadi itu. Ada yang tahu? Hi-nya kembali ke mana? Man juga ya, kembali ke man. Ya, jadi barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan didekatkan kepada surga, maka hendaklah kematian mendatanginya. Nah, kematian mendatanginya. Sehingga kematian itu sebagai fa'ilnya, fa'il. Karena dia yang mendatangi, kematian itu yang mendatangi. Yang didatangi itu adalah orang tersebut, yang hi tadi. Sehingga maniyah itu dibaca maniyatu. Maniyatu, bukan maniyata. Afwan Ustaz, ya ada tasdidnya enggak? Atau ada tasdidnya. Maniyah. Maniyatuhu punja mudhaf ilaih. Asalnya maniyatun, tapi karena dia mudhaf tidak boleh ditanwin. Maniyatuhu fal ta'tihi maniyatuhu. Maka hendaklah kematiannya itu mendatanginya wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini halnya ini. Kalimat ini wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir ini sebagai hal. Jadi dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sebagai halun mansubatun bukan. Dia karena dia fi'il jumlah, maka mengirabnya fi mahalli nasbi halin. Fi mahalli nasbi halin. Jumlahnya ini ya, al-jumlah. Jumlah dari wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu wa-nya juga ikut Ustaz. Mannya? Yang wa itu juga wa-nya udah ikut di situ, yang masuk hal itu. Ya, dari wa ini. Wa-nya adalah harfu hal. Harfu haliyah. Sohibul halnya maniyatuhu Ustaz. Maniyat. Sohibul halnya itu tadi hu tadi man tadi man. Nah, orang tersebut tadi dia harus
beriman kepada Allah dan hari akhir dalam keadaan dia meninggal, dalam keadaan idza hadarahu al-maut, jika hadir kepadanya kematian, dalam keadaan itu dia harus beriman kepada Allah dan yaumil akhir agar dia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan ke dalam dari neraka. Itu maknanya. Nah, itu yang pertama, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Pertama, yang kedua, syarat yang kedua, wal ya'ti ilan nas Si ma yuhibbu yuk an iya yuk iya yu'ta oh yuk ta. ilaihi. Hendaklah dia ya'ti ilan nas, dia datang kepada manusia, artinya dia memperlakukan manusia dengan apa-apa yang dia ingin diperlakukan kepadanya. Ya, jika dia ingin diperlakukan baik ya oleh orang, maka perlakukanlah baik. Ya. Pasti orang senang diperlakukan baik. Ya, maka perlakukanlah seperti itu kepada manusia. Ini termasuk bagian dari hablum minan nas. Yang tadi hablum minallahnya, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya tentunya imannya ini juga menuntut dia harus beramal ya. Tidak mungkin dia beriman tapi tidak beramal. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir tapi dia tidak sholat. Tidak mungkin. Pasti orang yang beriman itu juga beramal. Ya. Pertama tadi beriman kepada Allah, ini adalah hablum minallah. Kemudian hablum minannasnya, dia memperlakukan manusia, menggauli manusia dengan apa-apa yang dia suka diperlakukan seperti halnya itu. Ya'ti bimakna itu ya Ustaz, memperlakukan berarti ya. Ya, ya'ti ilan nas, datang kepada manusia ya. Letter like-nya seperti itu, datang kepada manusia. Artinya wal yu'amilin nas. Hendaklah dia memperlakukan manusia, memperlakukan apa lagi bahasa lainnya? Bergaul manusia dengan orang dengan apa-apa yang dia itu suka diperlakukan dengannya. Itu. Satu ya'ti kok ada lamnya tuh. Kenapa Ustaz? Ya, lamnya itu lam amr, sama seperti tadi fal ta'ti yang ini tadi. Fal ta'tihi. Ini juga sama. Wal ya'tihi, lamnya adalah lamul amr. Berarti asalnya li kok. Tuh. Iya. Wali ya'ti. Lamul amr. Lamul amr ini dia adalah harfu jazim. Huruf penjazam. Matuf Ustaz atau dia Wa-nya di sini maktuf kepada ini. kepada fal ta'ti. Ya, li ta'ti ya asalnya. Maktuf kepada itu ke jumlah sebelumnya. Ya, jadi huwa di sini adalah harfu atof, tapi bukan atof kepada wa huwa yu'minu billah ini ya. Kalau ini kan sebagai hal tadi ya, hal dari jumlah fal ta'ti maniyatuhu ini tadi, bagian dari jumlah induk ini. Nah, ini wal ta'ti ini adalah maktuf kepada fal ta'ti-nya itu yang di atas. Ta'ti tadi aslinya apa Ustaz kalau nggak ada lam amarnya? Gimana, Pak? Ta'ti tadi kalau ta'ti, tidak dikasih lam. Ya'ti itu asalnya dari ata, ya. Ya dikasih lam amar jadi ya-nya hilang. Ata itu mendatangi ya. Datang atau bisa mendatangi. Ata ya'ti. Kemudian ada lam amar sehingga iya-nya dihapus huruf ilahnya ya. Kalau ada lam amar itu.
Jadi jangan dipanjangkan bacanya, jangan wal ya'ti ilan nas, salah. Wal ya'ti ilan nas. Jadi tidak panjang lagi gitu. Karena iya-nya sudah dihapus. Nah, ilan nas ini adalah huruf jar dan majrur. Ya. Kemudian ma, nah ma di sini sebagai apa? Maf'ulun bih. Mausulah. Maf'ulun bih. Tadi ya'ti fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir Fa'ilnya mustatirun. Takdiru Ya, huwa domir yaudu ila man. mustatir, kembalinya ke man. Ya. Kembalinya ke man yang di atas. Adapun ma di sini adalah ismu mausul. Mausulun. ya, Mausulin. ismun mausulun. Fi mabniun Mabniun ala sukun. ala sukun Fi mahalli nasbi. Maf'ulin bih. fi mahalli nasbi. Nah, kenapa katakan fi mahalli? Karena dia Mabni. mabni ya. Fi mahalli nasbi maf'ulun bihi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Mudhaf ilaih. Dia sebagai singkatnya dia sebagai maf'ul bih. Ya. Nah, jumlah setelah isim mausul adalah jumlah Silatul mausul. silah mausul namanya. Jadi yuhibbu ayyuta ilaihi itu adalah jumlah silah mausul. Nah, di mana silah mausul itu dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. La mahalla laha minal i'rab karena dia silah mausul. Ya. Itu ada ya di kitab warna yang kitab i'rab, kitab panduan yang warna hijau. Di situ ada penjelasan di akhir kitabnya itu tentang kedudukan jumlah. Jumlah itu bisa berkedudukan, bisa juga tidak. Nah, apa saja yang tidak berkedudukan? Salah satunya adalah dia sebagai silah mausul. Ya, ada juga nanti tadi jumlah i'tiradiyah, kemudian jumlah yang merupakan jawab qasam, ada juga jumlah ibtidaiyah. Nanti ada juga jumlah yang memiliki kedudukan seperti dia itu bisa sebagai khobar misalkan. Bisa khobar mubtada atau khobar inna, khobar kana, bisa jumlah berkedudukan. Ya, di halaman 183 sampai 187. 183 sampai 187. Ya, mungkin aku udah ada yang punya ya, karena sebelumnya kan ada kelas i'rab. Itu buku panduan itu tetap kita pakai. Ustadz, tadi yang ma tadi fi'ilnya yang mana Ustadz? Ma Kan ini dia- maf'ul bih, fi'ilnya ya'ti. Fi'ilnya ya'ti ilan nasi itu enggak jadi fi'ilnya Ustadz, jadi maf'ul bihnya Ustadz. Tidak, ilan nas ini muta'alliq. Nah, ini kita pelajari juga nanti ya. Jar majrur itu muta'alliq kepada fi'il. Muta'alliq itu terkait. Dia terkaitnya bisa fi'il sebelumnya atau fi'il sebelumnya lagi. Jadi kita harus tahu muta'alliqnya itu kemana. Nah, kalau ilan nas ini biasanya di dekatnya ya. Muta'alliq kepada ya'ti. Cara mengi'rab ilan nas ini al-jar wal majruru muta'alliqani bi ya'ti. Nah, gitu. Al-jaru wal majruru muta'alliqani bi ya'ti. Oh ya, artinya enggak pakai ini ya. Ya'ti. Dia terkait dengan ya'ti. Lagi pertanyaan? Ustadz, yang muta'alliq itu pasti kepada fi'il.
bisa kepada fiil, umumnya kepada fiil, ya. Fiil bisa juga kepada masdar. Masdar itu kan dia makna fiil ya, semakna dengan fiil. Bisa juga dengan ismu fa'il atau ismu maf'ul. Cari aja di antara keempat ini, jika ada, ya berarti muta'aliknya ke situ, dan jika cocok maknanya ya. Kita harus tahu juga itu muta'aliknya kemana gitu ya. Kalau kita salah memuta'alikkan, misalkan gini, kita muta'alikkan kepada yu'minu. Nih, bisa aja dia muta'aliknya kepada yu'minu. Berarti maknanya wa huwa yu'minu ilan nas. Itu maknanya. Berarti salah gitu kan. Nah, yang benar adalah muta'alik kepada ya'ti ilan nas. Karena jar majrur ini tidak selalu dia menempel kepada yang dimuta'alikkannya itu. Tidak selalu nempel dia dengan fiilnya. Bisa aja di sela-sela. Nah, tapi kalau kayak billahi wal yaumil akhir, billahi itu adalah muta'aliknya kepada yu'minu. Yu'minu billah. Contoh di atas. Kalau aninar muta'alik kepada zuhziha. Jangan muta'aliknya kepada ahabba. Kalau ahabba berarti dia suka kepada neraka. Neraka kurang cocok ya. Jadi harus tahu kita muta'aliknya kemana. Tapi biasanya dekat dengannya, ya, nempel ya dengan yang dimuta'aliknya itu. Waktunya sudah habis ya. Kira-kira paham nggak apa maksud dari perkataan sabda Nabi SAW ini? Ini hadis kalau nggak salah riwayat Muslim ya. Riwayat Muslim. Ya, jadi syahidnya atau intinya adalah barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga dan jauhkan dari neraka, jangan hanya sekedar ibadah kepada Allah saja, tapi dia juga harus berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita harus mengamalkan ilmu yang berkaitan dengan akhlak ini. Kita amalkan. Ya. Salah satu mengamalkannya adalah kita menyukai memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang seperti halnya kita menyukai terhadap perlakuan tersebut. Ini hadis yang luar biasa ya. Ketika kita mengamalkannya, maka kita insya Allah akan memiliki akhlak yang mulia dan terhindar atau dijauhkan dari sifat hasad. Ya. Baik, sementara itu mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ana harapkan peserta baru jangan langsung down ketika dia mungkin merasa ini saya udah jauh ketinggalan. Ya. Antum pelajari lagi nanti di YouTube ya, murojaah kembali apa yang Ana ajarkan dan teruslah bersabar. Ya, bersabar. Jangan sampai putus asa, malas-malasan sehingga nanti akan lupa lagi ilmunya. Ya. Ini alhamdulillah sudah dibukakan ilmu nih, sudah mempelajari dari dasar, dari mustawa awal sampai mustawa 12. Kemudian praktek irob sudah, tinggal memperbanyak praktek. Ya. Siapapun orang yang telah menguasai belajar baca kitab ini pasti memulai dengan susah payah. Ya. Mungkin antum merasakan susah payahnya pada saat ini, ya, susah payahnya itu pada saat ini. Nah, tapi yakinlah ketika kita memperbanyak latihan, istiqomah, ya kita perbaiki niat kita, insya Allah akan menyenangkan ya, dan ini akan menjadi pekerjaan kita ya. Dan insya Allah ini akan menjadi ibadah ya, mempelajari agama, mempelajari bahasa Arab untuk memahami apa yang Allah ajarkan. Syukran, intahayna hadzal liqa wa narju an natalaqqa fi usbu'il qadim insyaallah biiznillah taala. Wa narju ay yufidana ad-dars al-yawm jami'an.
kita kembalikan lagi kepada Ustadz Abu Ali, ya. Arif Abu Ali, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik. Masya Allah, tidak terasa satu jam lebih kita bersama di sesi kajian pagi hari ini, dan insya Allah banyak sekali faedah serta ilmu yang bisa kita dapatkan dari apa yang dipaparkan oleh Ustadz tadi. Dan sebelum ana akhiri, ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fiik kepada Ustadzuna Riga, hafidhallahu taala, atas waktunya dan juga ilmunya. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi kajian pagi hari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita menjadikan tambahan ilmu serta faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah Amin. kita akan bertemu kembali pada sesi kajian kelas tatap muka Ahad pekan depan biidznillah taala, dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.